Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, itu ada pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat diambil dari kata kerja, yaitu ajaza injaz, yang artinya kelemahan atau tidak mampu. Ini sesuai dengan firman Allah di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31 yang berbunyi, Ajaztu an aku namis lahada gurobi fa'uwariya saw'ata akhi fa'asbaha minan nadimin, yang artinya mengapa aku tidak mampu seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Kemujizatan pula didefinisikan oleh pakar agama Islam, yaitu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi. Sebagai bukti atas kenabiannya, mereka ditantang kepada yang ragu untuk melalui atau mendatangkan hal tersebut. Mereka tidak mampu untuk melayani tantangan itu. Dengan redaksi lainnya, kemukjizatan juga diartikan sebagai suatu hal atau peristiwa yang ditampakkan oleh Allah melalui Nabi dan Rasulnya sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Lalu di dalam kamus Mu'jam dan Al-Wasit, mukjizat diartikan suatu hal atau urusan yang menyalahi adat istiadat yang ditampakkan oleh Allah di atas kekuasaan Nabi untuk memperkuat kenabiannya. Lalu Imam Jalaluddin Al-Suyuti mendefinisikan mukjizat itu adalah suatu hal atau peristiwa yang disertai dengan keselamatan dan ketidakmampuan, lalu tidak ada yang sanggup untuk tantangan itu. Lalu menurut Mana Al-Qatan, mukjizat itu adalah kelemahan menurut ilmu umum, yaitu adalah tidak mampu atau tidak mengerjakan. Lalu ada unsur-unsur kemukjizatan. Unsur-unsur yang pertama itu hal atau peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa alam yang ada di kehidupan sehari-hari itu bukan dinamai mukjizat. Mukjizat di sini adalah hal atau peristiwa yang di luar jangkauan, sebab dan akibat yang hukum-hukumnya diketahui secara umum. Lalu ada terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Tidak mustahil terjadi hal-hal pada diri siapapun. Namun apabila ada seorang yang mengaku nabi, itu tidak dinamai kemukjizatan. Sesuatu hal atau peristiwa yang tampak pada diri siapapun yang kelak akan menjadi nabi pun itu tidak dinamai sebuah mukjizat, tetapi irhas, keluarbiasaan yang terjadi pada diri seseorang yang taat kepada Allah, yang dicintai oleh Allah juga, itu tidak dinamai mukjizat, tetapi karomah atau kekeramatan. Lalu selanjutnya ada mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabiannya. Tentu saja tantangan tersebut harus dibarengi dengan pengakuan sang nabi, bukan sebelum ataupun sesudahnya. Di sisi lain, tantangan tersebut harus sejalan dengan ucapan sang nabi. Kalau ia berkata batu itu bisa berbicara, tapi ketika batu itu berbicara, dikatakannya bahwa penantang tersebut berbohong, maka keluarbiasaan ini tidak dinamai mukjizat, tetapi inaha atau istidraj. Lalu yang terakhir ada tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Bila yang ditantang melakukan hal yang serupa, bahwa pengakuan sang penantang tidak mampu, perlu digarisbawahi kandungan tantangan tersebut itu harus benar-benar dipahami oleh sang yang ditantang. Lalu selanjutnya ada macam-macam kemukjizatan. Macam-macam mukjizat terdiri dari 4. Yang pertama itu ada mukjizat saksiyah, yang kedua ada mukjizat akliyah, lalu yang ketiga ada mukjizat kauniyah, lalu yang keempat ada mukjizat salbiyah. Yang pertama itu mukjizat saksiyah. Mukjizat saksiyah ini adalah mukjizat peristiwa yang keluar dari tubuh Nabi. Contohnya seperti halnya peristiwa air yang muncul dari jari-jari Nabi. Lalu ada penyembuhan penyakit buta dan juga kista pada Nabi Isa alaihi salam. Lalu yang kedua ada macam-macam
mukjizat akliyah. Macam-macam mukjizat akliyah ini adalah merupakan mukjizat yang masuk akal. Hanya ada satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Lalu yang ketiga ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang berkaitan dengan alam, yaitu bulan yang terbelah menjadi dua oleh Nabi Muhammad. Lalu ada Laut Merah oleh Nabi Isa yang dibelahkan oleh tongkatnya. Lalu yang terakhir itu ada mukjizat salbiah. Mukjizat salbiah ini adalah mukjizat yang tidak berdaya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, namun api tersebut tidak mampu untuk membakar tubuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.